an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia pada kita, sehingga pada kesempatan ini kita berada pada hari ke-23 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, yang alhamdulillah kita bisa melalui dengan selamat dan sentosa. Dan harapan kita mudah-mudahan sepekan yang terakhir bisa kita lalui dengan selamat, dan akhirnya kita akan menemui yaitu Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang sangat berbahagia, puasa adalah merupakan wajiban bagi seorang mukmin. Karena siapapun yang mengaku mukmin, dia adalah wajib untuk berpuasa. Sehingga dan puasa itulah yang ditunaikan dengan ikhlas karena Allah akan menghasilkan yaitu manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh karena itu pada situasi pandemi COVID-19 ini tidak ada halangan umat Islam untuk menegakkan ibadah puasa dan segala aktivitasnya, sehingga kita sampai saat ini bersyukur bahwa umat Islam masih semangat di dalam melaksanakannya, baik untuk sholat jamaah, sholat tarawih maupun qiyam lail yang sudah dilaksanakan 2 malam, yaitu tanggal 21 dan 23 semalam. Oleh karena itu umat Islam tidak ada halangan sekali lagi tidak menegakkan ibadah Ramadan, karena Allah tidak pernah memberikan tugas pada manusia yang berat, tapi semuanya diperintahkan dengan ringan dan mudah. Sebagaimana akhir ayat daripada Al-Baqarah 185, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesusahan. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, di dalam menegakkan ibadah Ramadan dan segala isinya tidak ada yang berat, karena Allah telah memberikan tata cara di dalam ibadah itu sendiri. Para pendengar, kaum muslimin yang berbahagia, namun kita harus sadar dengan kondisi semacam ini kita harus taat dengan protokol kesehatan, yaitu harus selalu mencuci, harus pakai masker, bahkan kita harus menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang cukup bergizi dan sebagainya. Itulah yang kita lakukan, dan inilah adalah tuntunan Islam yang selama ini dilaksanakan umat Islam, sehingga hal ini sekarang dilaksanakan oleh siapapun yang ada di dunia, karena virus atau wabah ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Dan tahu sekarang orang tentang pentingnya kebersihan, pentingnya disiplin, dan pentingnya mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu kebersihan itu pula salah satu ciri dari iman. Maka Rasul mengatakan an-nadhafatu min, kebersihan ada sebagian daripada iman. Maka orang mukmin tentu akan menjaga itu. Protokol yang
laksanakan kesehatan entah yang sebenarnya ajaran Islam yang selama ini telah digeluti. Jadi umat Islam tidak akan terkejut dan tidak akan aneh macam ini. Tapi itulah tunah Islam yang sekarang baru dilaksanakan dan diamalkan oleh manusia sedunia, bukan Indonesia saja. Tapi orang Islam dan Islam pun melaksanakan ajaran Islam yang semestinya itu. Inilah tingginya Islam. Maka Rasul mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'alih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tingginya ajaran Islam sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia. Oleh karena itu, Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia dan hak dari Allah. Maka Allah akan memberikan tuntunan dan jaminan kebenaran itu sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 19, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak bagi Allah adalah Islam. Oleh karena itu kita bersyukur dalam kondisi semacam ini kita masih berakidah Islam, masih menegakkan ajaran Islam, dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita tetap menegakkan ajaran Islam. Itulah agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita beramal bukan dasar Islam, maka mati kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus selalu meningkatkan ketakwaan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 102, ayat 101, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi setiap hari Jumat tiap mukmin diingatkan oleh khatib di atas mimbar, yaitu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu ada peningkatan amal ibadah yang baik dan ada pengurangan daripada amal ibadah yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam selalu harus berubah di dalam melaksanakan amalan meningkat menjadi yang bagus. Sehingga ada ayat satu Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan mengamalkan ajaran Islam. Para pendengar, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, oleh karena itu mari di sepekan terakhir ini kita untuk meningkatkan amalia kita, baik dengan qiyam lail, baik dengan sedekahnya, dengan zakat mal atau zakat fitrahnya kita tingkatkan, sehingga kita akan menuju kemenangan di Idul Fitri nanti. Oleh karena itu kemuliaan di akhir Ramadan adalah luar biasa, karena Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah melupakan amalan-amalan di akhir Ramadan, yaitu pada tanggal-tanggal terakhir ganjil pada akhir Ramadan, yaitu 21, 23, 25, 27 dan 29 selalu beriktikaf di masjid. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah lebih bagus dari kita hidup 1000 tahun. Para pendengar yang berbahagia, mari kita renungi berapa kita hidup nanti di dunia, kita tidak tahu. Apakah sampai 1000 bulan? Kalau dihitung tahun, yaitu 82 tahun. Apakah sampai kita ke umur itu? Padahal sekali saja kita dapat Al-Qadr, maka kita nilainya ibadah lebih bagus daripada amal ibadah 1000 bulan. Oleh karena itu, mari pada sepekan yang terakhir ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Tadarusnya kita tingkatkan, amal-amal yang lain kita tingkatkan, termasuk sedekahnya. Tidak lupa yaitu itikaf masjid untuk merenung tentang kehidupan pribadi kita. Itikaf adalah kita duduk di dalam masjid sambil merenung apa yang telah kita lakukan untuk menatap masa depan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di itikaf itulah kita akan mencoba diri kita menuju ridha Allah. Amalan-amalan kita akan amalan yang dimintakan Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga hidup kita tidak akan merasa tidak nyaman, tapi akan lebih nyaman, sejahtera dan bahagia. Jamaah rahimakumullah, begitu pula kita harus cinta dengan Al-Quran.
Cinta Al-Quran bukan hanya diwujudkan pada tadarus pada bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan itu pula kita harus mencintai Al-Quran dengan mengamalkannya. Karena salah satu ayat di dalam Al-Quran, Al-Quran sebagai obat bagi penyakit manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa shifaa'un lil muttaqin. Jadi di dalam ayat 82 dari Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani, Al-Quran adalah diturunkan syifa sebagai obat daripada manusia, sebagai penawar daripada penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Oleh karena itu penyakit itu akan hilang kalau kita selalu cinta dengan Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran sebagai berbagai macam obat daripada kehidupan manusia. Yang tidak obatnya adalah penyakit hati. Hati bisa diobati dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran penting bagi kita umat Islam. Bukan hanya sekedar dibaca pada bulan Ramadan, tapi pada Ramadan harus kita tingkatkan. Karena Al-Quran harus pada diri kita umat Islam. Kalau umat Islam berada pada Al-Quran, maka manusia akan takut dengan apapun, termasuk dengan adanya wabah ini. Harus kita bersandar kepada Allah. Karena wabah corona adalah ciptaan Allah yang tidak lepas daripada Allah SWT yang menciptakan. Padahal tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi menakutkan kepada umat manusia sedunia. Yang dunia banyak orang takabur sombong, sekarang tidak ada orang bisa sombong. Negara adidaya tidak bisa mengatakan adidaya, karena tidak bisa menangkal apa yang dikatakan Quran tersebut, kecuali Allah yang mencabutnya. Oleh karena itu para pendengar kaum muslimin yang muslimat yang berbahagia, Allah bertuntunan pada kita supaya kita hidup tenang, nyaman dan bahagia, yaitu kita dekat dengan Allah dan mengamalkan ajaran itu sendiri. Bahkan banyak di Rasulullah bahwa kita harus mendekatkan diri pada Allah dengan berdoa. Salah satu doa yang Rasul sampaikan pada sahabat adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, dan dari segala macam penyakit yang menakutkan pada umat manusia. Para pendengar yang berbahagia, jadi penyakit yang ada Allah yang menciptakan, tapi Allah yang akan mencabut pula penyakit ini dari muka bumi. Tidak ada yang bisa mencabut, Allah yang mencabut. Maka kita banyak berdoa. Doa ini yang paling penting harus kita baca setiap hari. Kita minta pada Allah, yaitu berlindung kepadanya, karena suatu dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit yang tidak ada obatnya seperti corona sekarang ini. Maka kita harus sekali lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengandalkan kemampuan manusia. Bahkan Rasul bersabda pula dalam hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu yang membahayakan yang berada di atas bumi maupun yang berada di atas langit, karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Para pendengar, kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, jadi inti kita adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebenaran, mentaati Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak akan takut pada siapapun, karena kita sudah ditakdir Allah hidup di dunia, dan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu kita tidak ada, sekarang kita ada, dan nanti akan tiada lagi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kufur kepada Allah yang dulunya kamu mati, kamu tidak ada? Jamaah, dulu kita tidak ada, kemudian kita dilari Allah di muka bumi, dan hidup inilah kita sekarang ini. Tapi hidup manusia tidak akan selama-lamanya. Nanti kita akan dimatikan oleh Allah, kemudian kita akan kembali kepada Allah di hari akhir. Itulah jamaah Allah, tuntunan Allah sudah ada. Kenapa kita takut? Kita ada bersandar pada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah
sesuai dengan aturan-aturan yang ada di muka bumi ini. Sehingga hidup manusia tidak akan merasa kecil hati, tapi optimis dalam menghadapi segala yang ada di bumi ini. Karena sekali lagi, semuanya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, mari kita di dalam bulan Ramadan ini untuk selalu meningkatkan amal kebajikan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga kita nantinya di dalam mengakhiri Idul Fitri ini menjadi manusia yang memiliki hari raya. Karena tidak semua orang yang beribadah Ramadan memiliki hari raya. Sesuai dengan sabda Sayyidina Ali, yaitu bahwasanya orang yang berhari raya adalah orang yang taatnya kepada Allah bertambah. Wa sa'id liman labasal jadid innamal id fi ta'atillah yazid. Bukanlah termasuk orang yang berhari raya yang mereka memakai pakaian baru, tetapi orang yang berhari raya adalah orang yang selalu takwa yang pada Allah bertambah. Jadi la sa'id liman labasal jadid, tidak termasuk orang yang berhari raya yang mereka hanya memakai pakaian baru saja, menghidangkan makanan yang enak dan banyak. Bukan itu. Itu sekedar sarana. Tapi yang utama adalah inma'id fi ta'atillah yazid. Orang yang taat pada bertambah adalah itulah orang yang berhari raya. Oleh karena itu, orang berhari raya adalah manusia yang setelah puasa Ramadan mampu membuat dirinya untuk berubah menjadi manusia yang baik, mampu membuat dirinya untuk menjadi orang yang bermasyarakat, beramal sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu dikatakan mutakin tadi di dalam ayat 183 dari surat Al-Baqarah, yang diperintah puasa hasilnya menjadi orang yang bertakwa tersebut. Tapi kalau sebaliknya, maka manusia tidak akan menghasilkan apa-apa, hanya ngeloho saja, tidak ada manfaatnya di dalam hidup dunia ini. Oleh karena itu, mari semakin usia kita tua, maka usia kita akan dikurangi Allah. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak amal kebajikan. Kalau kita diparingi umur panjang, diberi umur panjang, maka pertahankan keimanan kita, sehingga iman kita akan lebih bagus di usia-usia senja, di usia tua ini. Bukan lemah iman kita, amal kita kurang, tapi tambah semangat. Maka sebagaimana sabda Utsman bin Affan, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan amalnya baik. Tapi sejelek-jelek manusia adalah manusia yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Khairun nas man tala umruhu wa khairu amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Itulah sabda Utsman bin Affan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya tapi amalannya bagus. Jadi semakin tua bukan semakin lemah beramal, bukan semakin lemah kita berjuang, bukan semakin lemah kita untuk melaksanakan perintah Allah, tapi semakin semangat, semakin, sehingga nantinya akan menghasilkan hidup yang husnul khotimah, hidup yang mendapat dari Allah SWT, bukan sebaliknya menjadi su'ul khotimah. Maka Utsman mengatakan, wasarronas mentola umuhu wasa amalu. Sejelek-jelek manusia adalah panjang umurnya dan jelek amalannya, yaitu su'ul khotimah pada akhir hayatnya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, mari di bulan Ramadan, di pekan terakhir ini, kita meningkatkan lagi amal ibadah kita, sehingga kita bisa menemui Idul Fitri dengan nyaman, senang, bahagia, dan selanjutnya kita bisa mengamalkan apa yang kita lakukan Ramadan ini di 11 bulan mendatang, yang akhirnya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, bagi masyarakat, dan tentunya akan menjadi hamba yang diberi Allah, yaitu jannah Allah. Para pendengar, kaum muslimin yang berbahagia, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menggugah hati kita untuk semangat di dalam beribadah, meskipun dalam situasi yang seperti sekarang ini, yang belum terjadi di usia hidup dunia ini, baru sekali ini. Tapi kita jangan khawatir, jangan kita bersedih, karena Allah selalu bersama kita. La tahyan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, karena Allah selalu bersamamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.